Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Pitaloka dari kelas 12 IPS. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah, yaitu tentang konflik Yugoslavia dan terorisme dunia bagi kehidupan sosial dan politik global. Selamat menyaksikan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yang pertama yaitu konflik Yugoslavia bagi kehidupan sosial dan politik global. Apa sih konflik Yugoslavia itu? Konflik Yugoslavia merupakan konflik antar etnis yang terjadi di Yugoslavia antara tahun 1990 sampai 2001. Konflik ini dimulai sejak meninggalnya Josip Broz Tito, pemimpin Yugoslavia pada tanggal 8 Mei 1980. Konflik ini menjadi konflik yang mematikan setelah Perang Dunia Kedua. Next, apa sih faktor penyebab konflik Yugoslavia? Yang pertama yaitu faktor penyebab konflik Yugoslavia adalah merebaknya perang rasial di Yugoslavia. Yang kedua, adanya perbedaan agama di antara etnis-etnis. Yang ketiga, keinginan negara-negara bagian untuk merdeka tetapi ditentang oleh Serbia. Yang keempat, meninggalnya Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito pada tahun 1980 yang menyebabkan etnis-etnis di negara bagian membubarkan diri. Dan yang terakhir adalah etnis Serbia merasa hak-haknya dikurangi selama bergabung dengan Yugoslavia. Selanjutnya, bagaimana kronologi konflik etnis Yugoslavia? Jadi, konflik diawali sejak merdekanya Kroasia dan Slovenia pada tanggal 26 Juni 1991. Setelah keduanya merdeka, Serbia memegang kekuasaan di Yugoslavia dan merasa bertanggung jawab atas nasib warga Serbia di Kroasia, Masedonia, dan Bosnia Herzegovina yang tidak mau berada di bawah kendali Serbia kemudian memerdekakan diri serta meminta pengakuan dari komunitas Eropa atas kemerdekaan mereka. Bosnia akhirnya tenggelam dalam perang saudara pada April 1992. Konflik antara Serbia, Kroasia, dan Bosnia ditandai dengan peristiwa genosida atau pembinasaan etnis secara sistematis yang mengejutkan dunia. Serbia dan Montenegro menyatakan diri sebagai Republik Federal Yugoslavia pada tanggal 27 April 1992 dengan mengakui kemerdekaan 4 negara bagian lainnya. Namun, komunitas internasional menolak kedudukan Republik Federasi Yugoslavia sebagai pengganti Yugoslavia. Konflik nasional, ekonomi, dan politik mempercepat kehancuran negara Yugoslavia. Konflik internal di Yugoslavia merupakan penyebab utama disintegrasi. Tumbangnya komunisme di Eropa Timur mempercepat disintegrasi ini. Keruntuhan komunitas ini Uni Soviet membawa efek yang serupa pada Yugoslavia. Runtuhnya sistem komunis menyebabkan Yugoslavia terpecah menjadi 6 negara, yaitu Serbia, Kroasia, Bosnia, Masedonia, Slovenia, dan Montenegro. Memburuknya situasi politik di Yugoslavia secara real dimulai dengan aksi proklamasi, ialah ketika beberapa negara memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 25 Juni 1991. Slovenia dan Kroasia memproklamirkan kemerdekaan dan kedaulatannya secara sepihak yang diikuti dengan pembentukan mata uang sendiri, termasuk pembentukan angkatan bersenjata dan penentuan tapal batas wilayah negara sendiri. Dan pada akhirnya mendapat pengakuan masyarakat internasional pada pemerintah Yugoslavia bersikeras untuk mencegahnya sehingga pecahlah konflik bersenjata yang dimulai di Kroasia dan Slovenia.
Konflik yang terjadi antar etnis Bosnia dan Serbia berawal dari keinginan masyarakat Bosnia untuk memerdekakan diri dari wilayah Serbia. Akibat dari jatuhnya kekuatan negara Yugoslavia menjadi beberapa negara, sehingga Bosnia yang merupakan bagian wilayah dari Yugoslavia juga berusaha untuk memerdekakan dirinya. Hal ini yang kemudian ditentang oleh masyarakat Serbia yang tetap menginginkan Bosnia menjadi wilayah dari negara Serbia. Hal ini disebabkan karena letak etnis Serbia menginginkan menguasai wilayah Bosnia dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Hal ini juga yang menyebabkan menyingkirnya etnis asli Bosnia yang tidak menginginkan Bosnia kembali menguasai mereka. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang terorisme dunia bagi kehidupan sosial dan politik global. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu terorisme dunia? Jadi, terorisme secara kasar merupakan suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil atau non-kombatan untuk mencapai tujuan politik dalam skala lebih kecil daripada perang. Aksi terorisme dapat dilakukan oleh individu, sekelompok orang, atau negara sebagai alternatif dari pernyataan perang secara terbuka. Negara yang mendukung kekerasan terhadap penduduk sipil menggunakan istilah positif untuk kombatan mereka. Misalnya antara lain paramiliter, pejuang kebebasan, atau bahkan patriot. Kekerasan yang dilakukan oleh kombatan negara bagaimanapun lebih diterima daripada yang dilakukan oleh teroris, yang mana tidak mematuhi hukum perang dan karenanya tidak dapat dibenarkan melakukan kekerasan. Negara yang terlibat dalam peperangan juga sering melakukan kekerasan terhadap penduduk sipil dan tidak diberi label sebagai teroris. Faktor apa saja yang mendorong terbentuknya terorisme? Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa faktor ekonomi merupakan motif utama bagi para terorisme untuk menjalankan misi mereka. Yang kedua yaitu faktor sosial. Jadi faktor sosial ini menentukan bagaimana cara kita melakukan suatu kegiatan, menentukan dan membentuk suatu kepribadian kita. Misalnya ketika sistem sosial yang dibentuk oleh kelompok radikal atau garis keras membuat semua orang yang mempunyai tujuan sama dengannya bisa mudah berkomunikasi dan bergabung dalam garis keras atau radikal. Yang ketiga yaitu faktor ideologi. Faktor ini yang menjadikan seseorang yakin atas apa yang mereka perbuat. Contohnya saja seperti di Indonesia, mereka meyakini bahwa terorisme yang ada di Indonesia itu merupakan suatu jihad untuk diri mereka sendiri. Dan ternyata terorisme ini juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu organisasi yang baik dan berdisiplin tinggi. Yang kedua, mempunyai tujuan politik, ideologi tetapi melakukan kejahatan kriminal untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, tidak mengindahkan norma-norma universal yang berlaku seperti agama, hukum, dan HAM. Yang keempat, memilih sasaran yang menimbulkan efek psikologis yang tinggi untuk menimbulkan rasa takut dan mendapatkan publikasi yang luas. Dan yang terakhir, menggunakan cara-cara antara lain seperti pengeboman, penculikan, dan penyanderaan, pembajakan, dan sebagainya yang dapat menarik perhatian massa atau publik. Ada beberapa contoh terorisme dunia. Yang pertama yaitu World Trade Center yang terjadi pada tanggal 11 September 2001. Dunia sangat bersedih dengan serangan teror ini. Ini menjadi serangan teror paling mematikan ketika pesawat yang menampung penumpang komersial dibajak dan ditabrakkan ke menara kembar WTC. Dilansir dari listop10s.com, korban yang tewas atas tragedi ini sebanyak 2.993 orang dan 8.900 orang terluka. Diduga serangan teror ini dilakukan oleh jaringan Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden. Dari video yang beredar, beberapa orang bahkan menerjunkan dirinya dari lantai atas gedung untuk menyelamatkan diri. Namun, hingga saat ini pelaku utama serangan ini masih misterius. Banyak yang menilai bahwa konspirasi tingkat tinggi berada di balik peristiwa tersebut. Dan yang kedua yaitu adalah terorisme dunia yang terjadi di Indonesia.
tepatnya adalah di Bali pada tanggal 12 Oktober tahun 2002. Bali yang merupakan destinasi wisata harus merasakan serangan teror yang mengerikan. Pemandangan malam yang seperti biasanya harus berubah ketika tiba-tiba terdengar suara ledakan. Orang-orang berhamburan untuk menyelamatkan diri. Kepanikan, ketakutan, dan suara menjerit bercampur dengan api yang masih membara membuat ngeri siapapun yang melihatnya. Korban tewas mencapai 202 orang dan 209 orang luka parah. Bali menjadi pembuka serangkaian serangan teror di Indonesia. Bukan hanya kerugian saja, pelancong beberapa negara menjadi takut untuk pergi kembali. Bahkan, pemerintah di berbagai negara pun memaksa warga negaranya untuk kembali. Bali harus memulihkan namanya sejak saat itu. Yang terakhir yaitu dampak dari terorisme dunia. Terjadinya serangan terorisme akan memberi dampak pada sektor investasi dan perekonomian di suatu negara. Karena setelah terjadinya terorisme tersebut, akan muncul ketidakstabilan politik dan keamanan di negara tersebut. Terorisme dunia juga memberikan dampak pada kondisi sosial masyarakat sekitar, seperti tingkah laku masyarakat yang berubah, lebih was-was, lebih takut dan lebih tidak percaya atas hal-hal yang dirasa sangat mencurigakan. Jadi terorisme dunia ini memberikan dampak yang sangat besar bagi negara tersebut. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan tentang konflik Yugoslavia dan terorisme dunia bagi kehidupan sosial dan politik global. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita tentang sejarah dunia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.